Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufik, Magister Sains, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pramuka Siaga. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Agustina Apel Trihanani dengan NIM 213141053, kelas PGMI 2B. Lanjut pada materi. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan atau kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan Pramuka Siaga. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebajikan. Yang ketentuan moral Pramuka Siaga atau Dwi Dharma. Yang pertama, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Kedua, siaga berani dan tidak putus asa. Lanjut pada materi Satuan Pramuka Siaga. Satuan terkecil dalam Pramuka Siaga disebut barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna, semisal barung merah, barung hijau, dan lain-lain. Sebuah barung beranggotakan antara 6-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung atau pinrung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Lanjut pada materi syarat kecakapan umum Pramuka Siaga. Syarat kecakapan umum atau SKU Pramuka Siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. TKU dalam Pramuka Siaga ada 3 tingkatan, yaitu siaga mula, yang kedua siaga bantu, yang ketiga siaga tata. Lanjut pada materi SKK, TKU, dan TKK. SKK, syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. TKK dalam pramuka siaga hanya terdiri dari 1 tingkatan. Lanjut pada TKU, tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU Pramuka Siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur, atau ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk menandakan pengikat seseorang. Lanjut pada TKK, tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus atau TKK Pramuka Siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipisahkan di lengan baju sebelah kanan. Membentuk setengah lingkaran dikelilingi tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah.
Lanjut pada materi pemasangan atribut pramuka siaga. Gambar sebelah kiri ini sudah tertera pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka siaga untuk putri. Berikut gambar-gambar dan sudah ditunjukkan dengan tanda panah letak-letaknya. Di sebelah kanan ada gambar pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka siaga untuk putra. Berikut juga sudah ada tertera ditunjukkan dengan tanah-tanah dengan anak panah. Maaf. Kita lanjut pada materi permainan dalam pramuka. Yang pertama, A. Permainan rebut dan rampas. Dalam permainan ini, kamu perlu mempersiapkan peralatan tongkat atau sapu lidi yang dibagikan pada setiap anggota dalam regu. Tujuan dari permainan rebut dan rampas ini yaitu melatih kecekatan dan kekelompokan tiap regu. Teknis bermainnya yaitu diawali dengan semua peserta kemudian membentuk lingkaran jarak yang kira-kira 1 meter. Setiap peserta memegang tongkat hingga bisa berdiri tegak di lantai. Jika sudah ada kode instruksi "ya", tongkat harus dilepas dari pegangan dan peserta secepat mungkin menangkap tongkat teman yang ada di sebelah kanannya. Peserta bisa mendapat diskualifikasi jika tongkat lebih dahulu jatuh. Masih dalam materi permainan dalam pramuka. Yang kedua, B. Pramuka petani dan pencuri. Kamu perlu mempersiapkan alat yang tak sulit untuk didapatkan, hanya sebuah karet gelang, kantong kacang, atau potongan kain, dan sebuah apel. Permainan ini dimainkan untuk melatih kecepatan. Mulanya, peserta membentuk sebuah lingkaran, dan salah satu peserta menjadi pencuri harus menyingkir terlebih dahulu atau keluar dari ruangan. Saat pencuri itu keluar, harus ada seseorang peserta yang ditunjuk sebagai petani. Jika sudah siap, maka dimulailah permainan ini. Letakkan sebuah benda di tengah lingkaran, lalu si pencuri datang dan berjalan mengintari lingkaran. Untuk mencuri benda itu, si pencuri bisa melalui dari sudut lingkaran mana saja. Lalu tugas petani menangkap si pencuri saat sudah menyentuh benda tersebut. Yang harus pencuri lakukan yaitu berusaha untuk keluar dari lingkaran tersebut melalui jalan yang ia lewati tadi. Dan pencuri ditangkap berhasil dan selamat jika bisa keluar tanpa tertangkap. Jika pencuri tertangkap, maka petani tersebut menjadi pencuri, kemudian dipilihlah seorang petani yang baru. Lanjut pada materi dalam permainan dalam pramuka siaga yang kedua, yaitu permainan loncat berantai. Permainan loncat berantai dilakukan untuk melatih kekuatan, kecepatan, dan kekompakan regu. Teknisnya, tiap-tiap peserta dalam satu regu membentuk barisan vertikal ke arah depan dengan jarak antar orang yang berada di depannya yaitu 1 lengan. Lalu semua peserta membungkuk, garis finish ada di 15 meter dari garis start atau dari posisi peserta yang terdepan. Jika pemain sudah dimulai, peserta yang paling belakang harus melompati teman-temannya sampai semua terlewati. Saat sudah terlewati, semua peserta membungkuk kembali, kemudian peserta yang paling belakang berikutnya juga melakukan hal yang sama. Lompatan terus berantai sampai ada yang sampai di garis finish terlebih dahulu, dan itulah pemenangnya. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.